pencemaran itu terhadap orangnya. Jadi pencemaran itu lebih kepada misalnya contoh tadi saya mengatakan, sekali lagi mohon maaf ini saya komunikasi. Apabila ada konten asusila yang dilakukan oleh seseorang, lalu dengan konten itu saya melakukan pengancaman agar menyerahkan sejumlah uang. Apabila tidak, konten yang berisi orang tersebutlah yang akan saya sebarkan. Itu maknanya, bukan mengenai produk. Kalau produk itu adalah yang tadi dimaksud, maka tentu saja secara data sebagaimana dikatakan dalam pasal 38. Baik, tapi dengan kata-kata bisa hancur kredibilitas Anda sebagai ahli secara personal. Tujuannya menghancurkan kredibilitas Anda sebagai ahli secara personal. Personnya tetapi yang diserang dikaitkan dengan mens rea atau niat jahatnya. Kalau menggunakan logika hukumnya bagaimana? Kalau memang berkenaan dengan pencemaran ataupun juga mengungkap rahasia, itu artinya sudah lebih pemerasan. Namun yang harus dimaknai adalah apakah sifatnya itu adalah rahasia yang tidak diketahui oleh umum. Itu maknanya di situ. Saya selalu kembalikan kepada rohnya bahwa makna yang paling esensi dari pasal 27B ayat 2 itu adalah adanya suatu rahasia. Yang rahasianya itu belum dipublikasi. Baik, kami penjelasannya bisa dijelaskan kalau terkait dengan WhatsApp itu termasuk apa? WhatsApp, TikTok, Instagram, apakah itu termasuk dalam sistem elektronik? Itu adalah sistem elektronik. Itu adalah sistem elektronik ya. Apakah ada perbedaan khusus antara WhatsApp, sistem elektronik seperti WhatsApp atau kalau untuk pasal 27B terkait dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, apakah ada spesifikasi terkait dengan sistem elektronik apa? Maksudnya ada yang privat, ada yang publik. 27B tidak menunjukkan terhadap hal itu, karena yang menunjukkan itu adalah hal yang berbeda, yaitu di mana 27B ini menunjukkan kepada mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik. Jadi maknanya mentransmisikan pertama itu adalah dalam bentuk untuk mengancam, dan apabila tidak diberikan maka akan didistribusikan. Maknanya demikian. Makanya hal yang demikian ini, jadi ada juga yang sampai salah ya. Misalnya ada suatu informasi elektronik, ada di dalam handphone, lalu saya ada ketemu seseorang, lalu ketemu, lalu saya perlihatkan. Ini maka bukan pasal 27B dalam undang-undang ini masuk kepada tindak pidana di dalam KUHP, karena perbedaannya itu adalah dia tidak melakukan distribusi kepada si calon korban. Nah, untuk masuk ke dalam undang-undang ITE harus ada mentransmisinya. Kalau dia tidak melakukan transmisi, maka dia ajak ketemu, memperlihatkan ada informasi elektronik yang dia perlihatkan, dan informasi elektronik itu sifatnya rahasia. Selalu saya tekankan unsur kerahasiaan itu menjadi sesuatu esensi. Baik, saya tadi agak sedikit menanyakan terkait dengan tadi kan objeknya adalah orang ya, untuk pencemaran, ancaman pencemaran. Yang tadi ahli jelaskan bahwa kalau yang video asusila akan disebarkan maka berdampak ke pencemaran terhadap orang tersebut. Saya kaitkan lagi di sini, objeknya bukan video. Jadi kan objeknya video nih, objeknya produk. Kalau disebarkan, orang tersebut akan hancur kredibilitasnya sebagai dokter. Nah, kalau yang seperti itu objeknya bagaimana? Berbeda maknanya, karena kedokteran itu bukan kepada obat, tapi dokter itu kepada dia punya untuk kapasitasnya sebagai seorang dokter menjalankan fungsi dari tugasnya sebagai seorang dokter. Jadi kredibilitas dokter itu misalnya apabila seorang dokter melakukan suatu perbuatan, cukup ahli tidak berwenang untuk menjelaskan terkait dengan kredibilitas dokter ya. Ya, terkait dengan tadi saya tanya ya video itu kan yang
yang diancam ya mau dicemarkan dia yang buat gitu. Kalau kamu nggak nurut ini nggak ngasih uang, video yang kamu buat ini, video asusila ini akan saya sebarkan, speak up saya gitu ya. Dan ini produknya yang buat orang yang diancam ini atas nama orang yang diancam ini. Kalau kamu nggak ngasih uang, padahal berarti sudah tidak ada kaitannya lagi. Kalau kamu nggak ngasih uang, saya speak up nih, saya kan jaga kamu terkait dengan hal-hal yang terkait dengan produk ini, sehingga kredibilitasnya sebagai dokter akan hancur. Bagaimana ini? Ya mulia, untuk lazimnya pencemaran dan membuka rahasia itu bukan dari pihak yang mengancam ini, karena pencemaran atau membuka rahasia itu adalah suatu keadaan yang ada dan melekat pada si korban. Namun keadaan tersebut sifatnya masih rahasia, bukan sesuatu yang dibuat yang baru. Misalnya A dan B, lalu B membuat taruhlah suatu video gitu ya, tentang A. Nah ini tidak ada rahasianya dan tidak ada juga pencemarannya. Pencemaran yang dimaksud adalah apabila A melakukan suatu kesalahan, taruhlah tadi saya menggunakan contoh lagi perselingkuhan misalnya. A melakukan suatu perselingkuhan, lalu ada si B menangkap momen video perselingkuhan itu. Nah, dengan menggunakan video inilah digunakan menjadi alat. Jadi A yang membuat sesungguhnya rahasia itu antara A dengan selingkuhannya misalnya. Bukan maknanya si B membuat suatu video ataupun informasi yang berkenaan dengan perselingkuhan si A yang tidak pernah dia lakukan. Maka si A itu tidak akan merasa terancam, karena seseorang itu untuk dapat terancam karena memang ada kesalahan pada dirinya, sehingga kesalahan itulah yang menjadi alat untuk mengancam. Apakah bisa dikaitkan dengan orang yang mengancam itu apabila dia memiliki tingkat yang lebih tinggi? Tadi dikaitkan dengan saya status? untuk menjelaskan itu butuh ahli psikologi,